Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Ini kita bisa berjumpa lagi di acara podcast Angkringan Angkasa kali ini. Nah, sebelumnya, bagaimana nih kabar Sobat Bintang Langit? Semoga sehat selalu ya. Nah, di masa pandemi ini, kita harus tetap semangat dan produktif ya teman-teman. Dan selama 40 menit ke depan, saya akan menemani senja kalian semua dengan ngobrol asik tentang benda langit, dimana lagi kalau bukan di podcast Angkringan Angkasa. Bukan sekedar informasi, tetapi ini antariksa dan astronomi. Nah, seperti biasanya, saya tidak sendiri ya, Sobat Benda Langit. Hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yang akan men-share info-info terkait tema kita pada sore hari ini. Sebelumnya, Sobat Benda Langit, ingat nggak 2 minggu lalu kita membahas tentang apa? Nah, pasti pada ingat ya, 2 minggu lalu kita membahas tentang alokansi timur terbesar dari Merkurius. Jika Sobat Langit ketinggalan atau belum menonton podcast kita, bisa tonton kembali podcast kita di YouTube Pastran UAD. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu rasi bintang. Kalau begitu, langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Kak Fikri. Kak Fikri ini wakil Ketua Andromeda tahun 2020. Ya, halo teman-teman semua, selamat sore. Saya Muhammad Fikri Syabani. Sekarang saya domisili di Medan. Semoga teman-teman sehat selalu. Ya, semoga kita bisa melewati pandemi ini. Kak Fikri ini lagi di mana, Kak? Lah, ini lagi di pinggir jalan ini. Lah, ini makanya nanti mungkin banyak noise-nya ya, guys. Untuk mewakili rasa kepo dari Sobat Bintang Langit nih, sebenarnya pengertian rasi bintang itu apa sih, Kak? Nah, rasi bintang itu, jadi kalau misalnya teman-teman semua ini, ya pastilah, ya kita semua ini pasti udah pernah lihat bintang ya, kecuali mungkin ya teman-teman yang memiliki sedikit keterbatasan begitu. Kita udah sering banget ngelihat bintang tiap malam gitu kan, kita ngelihat ya bulan, kita ngelihat benda-benda langit lainnya, itu kita ada sering banget tiap malam kita ngelihat itu. Nah, rasi bintang gitu teman-teman, jadi dia sekumpulan bintang-bintang gitu. Jadi bintang-bintang yang kita lihat itu sebagian itu dilokalin jadi satu, dan dia itu membentuk satu pola atau gambar. Yang gambar ini sebenarnya imajiner gitu. Jadi yang nggak nyata gambarnya, cuman ya itu karena kita manusia, kita punya imajinasi, kita bisa kalau misalnya kita pas mendung-mendung atau berawan gitu kan, kita juga sering melihat awan itu bentuknya kayak binatang apa gitu kan, atau bentuknya apa gitu. Nah, rasi bintang ini juga dia gitu. Jadi dari cahaya-cahaya bintang ini dibuat garis-garis sedemikian rupa sehingga jadi satu objek. Nah, itu yang disebut sebagai rasi bintang. Jadi bisa
2 bintang, 3 bintang atau lebihnya gitu. Itu dan ya itu tergantung dari bagaimana gambar yang diimajinasikan. Oh gitu. Jadi hantu kita itu sekumpulan bintang gitu ya Kak, dari gambaran imajinasi seorang. Terus berarti penamaan rasi bintang itu di setiap tempat itu berbeda ya Kak? Itu penyebabnya apa Kak? Iya. Jadi ya tadi itu kita main imajinasi. Ada objek yang pasti tadi bintang tadi itu banyak kumpulan, dan imajinasi orang di tiap daerah itu kan beda-beda. Ya, kita sendiri aja di sini melihat satu objek bisa aja imajinasi kita berbeda-beda gitu kan. Nah, dengan imajinasi yang berbeda itu juga gitu, dan dengan faktor kebudayaan, jadi bentuknya itu jadi pasti beda-beda gitu. Nah, untuk penamaannya juga udah pasti beda gitu. Kalau misalnya teman-teman yang namanya juga kita bentuknya beda ya, masa ya namanya sama gitu kan, ya agak hancur gitu. Jadi teman-teman udah pasti bentuknya beda, namanya juga pasti beda begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak misalnya apa ya, rasi bintang Orion tuh di Eropa, di Yunani itu digambarkan sebagai rasi bintangnya pejuang. Nah, di tempat lain itu karena gambarnya berbeda, tentu namanya juga berbeda. Misalnya di Jawa, rasi Orion itu bukan rasi Orion tapi rasi bintang Waluku. Jadi dia beda gambarnya dan beda juga namanya. Jadi tergantung kebudayaan di daerah tersebut gitu. Oh, jadi tergantung imajinasinya ya Kak ya? Iya, ya tadi itu karena gambar rasi bintang itu gambar imajiner. Gitu. Nah terus nih Kak, selama ini kan kita tuh mengenal zodiak ya Kak. Kalau ada rasi bintang tuh pasti kita mengenal zodiak kan. Seperti Aries, Taurus, Gemini, Leo, dan banyak lagi kan Kak. Nah, apakah itu bagian dari penamaan rasi bintang? Dan seperti apa penamaan rasi bintang itu Kak? Ya, jadi kalau yang kita kenal dengan zodiak itu kan ada 12 ya. Zodiak Taurus, Aries, Leo, Gemini, Sagittarius, Scorpio, dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk beberapa rasi bintang dari yang telah disetujui. Jadi kita ada satu asosiasi namanya International Astronomical Union. Nah itu asosiasi astronomi internasional. Jadi banyak negara yang berkecimpung di situ. Nah, mereka itu mengakui ada 88 rasi atau konstelasi gitu. Dan dari 88 tadi itu ada 12 rasi yang kita kenal sebagai rasi zodiak. Jadi zodiak ini adalah rasi bintang yang setiap harinya itu kan berganti, itu ada 12 ya, berarti aja. Jadi setiap hari itu dia itu dilewati oleh matahari gitu. Jadi misalnya di rasi Scorpio pada bulan Oktober, nah itu rasi Scorpio itu dia kalau misalnya kita ngelihat matahari pas siang hari itu ya walaupun nggak boleh ya kita ngelihat matahari pas siang gitu kan tanpa alat bantu kayak filter, kacamata matahari itu kan bahaya buat matahari. Nah, tapi buat mata. Nah, tapi di balik si matahari ini pas kita lihat ke matahari itu ada si rasi Scorpio gitu pas bulan Oktober gitu. Jadi nah begitu juga dengan rasi-rasi zodiak yang lain kan, misalnya Taurus dan lain-lain ini itu dia setiap bulannya tuh ada yang dilewati oleh matahari. Nah, makanya itu dikenal sebagai rasi zodiak. Terus nih Kak,
Emang benar Kak, zodiak itu sekarang ada 13 ya sih Kak, ada penambahan satu zodiak. Iya benar. Jadi ada nambah satu, dia mencil satu ya. Rasi Itu bintang kenapa ya Kak, Ophiuchus. kok nambah satu? Iya, ya, jadi dari dulu sebenarnya sudah ada, cuman mungkin sekarang masih baru diakui lagi. Ya itu tadi lah, karena banyak faktor ya tadi itu imajiner dan lain-lainnya, makanya ada ketambahan satu rasi bintang lagi gitu, yang sebenarnya itu tidak dilewati oleh matahari di rasi bintang Ophiuchus. Jadi bakalan berganti tuh tanggal-tanggalnya, tapi teman-teman gak usah sedih ya kan kalau misalnya rasi bintangnya ganti gitu dari Scorpio jadi apa kayak jadi Taurus misalnya gitu atau yang lain-lain, karena ya rasi bintang dan zodiak itu enggak mempengaruhi nasib seseorang, jadi gak ada faktor Nggak mempengaruhi karakter seseorang juga ya Kak? Kayak biasanya kan kalau Sagittarius kan misal orangnya tegas apa gimana enggak gitu kan. Tidak dong. Itu tergantung diri sendiri ya Kak? Iya benar, tergantung teman-teman dan lingkungan teman-teman gitu. Nah, bintang itu berapa hubungannya gitu. Ya kan biasanya kan kayak gitu Kak. Nanti misalnya Sagittarius cocoknya sama Aries apa gimana gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, kayak gak ada nasib kayak gitu ya kan, kayak percintaan ada, keuangan ada, iya. Tuh ya itulah juga. Pasti Kak, kan udah bicara nih tentang rasi bintang, pasti kan indah kan kalau dilihat tuh. Bagaimana Kak cara melihat rasi bintang itu Kak? Lihat rasi bintang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman, ya sih banyak sih juga ya pertanyaan kayak gitu. Gimana sih Kak cara kita melihat rasi bintang gitu kan? Nah teman-teman, cara melihat rasi bintang yang paling pertama dan yang paling utama, teman-teman harus keluar rumah. Kalau misalnya keluar rumah kan nggak bisa kita ngeliat rasi bintang ya. Iya. Jadi teman-teman mesti keluar rumah dong, ya kan. Dan setelah keluar rumah, yang kedua yang nggak kalah penting yaitu lihat langitnya pas jangan mendung gitu ya. Kalau misalnya lagi mendung atau berawan kan teman-teman juga susah ngeliat bintang. Nah, yang ketiga setelah dua hal utama tadi ini terpenuhi, gitu ya. Yang ketiga itu ya teman-teman harus tahu gimana bentuk imajinernya rasi bintang itu gitu. Jadi kalau misalnya Scorpio itu bentuknya kan kalajengking. Nah, jadi teman-teman harus tahu tuh bintang mana aja yang bentuknya kayak kalajengking kalau misalnya kita lihat di langit malam, dan kalau misalnya teman-teman pengen lihat rasi bintang itu juga teman-teman harus perhatiin tanggalnya gitu, tanggal dan bulannya, soalnya kan ya di setiap malam itu kan nanti dia berganti terus tuh gitu kan, ya namanya juga ini kan berevolusi. Jadi rasi bintangnya juga tiap hari, tiap malam itu bakalan bergerak gitu dan berganti-ganti terus gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat rasi bintang itu juga harus dilihat tanggalnya gitu. Nah kalau misalnya di bulan-bulan sekarang nih, bulan-bulan Oktober, teman-teman bisa ngelihat rasi bintang Orion gitu, yang sangat mudah sekali untuk dilihat. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu rasi bintang itu gimana dan mempraktikkannya langsung, teman-teman harus tahu juga bentuk dari imajiner rasi bintang itu dan bintang mana aja tuh yang jadi tanda untuk rasi bintang itu. Jadi setelah kita tahu, baru kita lihat di langit langsung gitu. Dan juga mesti sering-sering dilihat sih Mbak, ya kan. Nanti misalnya satu hari itu dilihat kurang puas, besoknya mesti dilihat lagi biar kita hafal gitu sama bintang-bintang mana. Karena itu kan abstrak banget gitu kan. Jadi kita mesti sering-sering lihat biar kita hafal. Terus nih Kak, kalau udah bisa melihat rasi bintang gitu, terus kegunaan rasi bintang itu apa Kak?
Ya, kegunaan rasi bintang ya. Jadi iya sih mesti dibahas juga tuh. Jadi untuk apa sih orang buat rasi bintang sampai segitu banyaknya, astronom internasional astronomical union sampai mengakui sekitar 88 rasi bintang, itu tujuannya sih apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kalau menurut saya sendiri rasi bintang tuh kayak petanya langit, kayak petanya langit. Jadi karena rasi bintang itu mengandung terdiri dari benda-benda langit kayak bintang dan planet enggak ya, bintang sih pastinya, bintang dan galaksi begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu satu rasi bintang dan itu kan posisinya kan tetap ya, nah itu bisa kita jadikan acuan gitu kalau misalnya kita mau nyari satu objek langit yang misalnya galaksi gitu, ada di rasi mana. Nah, itu kita bisa cari rasinya doang gitu kan, jadi lebih gampang gitu kan. Kalau misalnya kita menemuin benda langit itu. Lalu yang kedua, sebagai acuan kita untuk misalnya dalam perjalanan gitu kan. Kalau misalnya nenek moyang kita dulu kan belum mengenal kompas ya. Bro kompas kan masih makanan dia masih barter dulu sistemnya kan gitu kan, kenal uang. Nah, bagaimana caranya kita ketahui kalau misalnya lagi dalam perjalanan arah kita tuh kemana gitu ya, dengan rasi bintang gitu. Dan karena kan rasi bintang ya itu tadi dia tetap posisinya nggak berubah, bukan cuman berubahnya pas dengan rotasi bumi aja gitu, dari habis maghrib, dari senja ke fajar begitu, tapi dia kan selalu begitu terus gitu, dan waktunya itu lama berapa gitu. Kayak misalnya nih kita menemuin arah utara gitu kan, kita menemuin arah utara, kita punya satu rasi bintang namanya rasi bintang Ursa Major. Jadi kalau misalnya ada gambar imajinernya tuh dia gambar beruang itu ada sayapnya di belakang gitu kan, Ursa Major. Nah, ada satu bintang di Ursa Major itu namanya bintang Polaris. Bintang Polaris itu dia tepat berada di utaranya bumi. Jadi kalau misalnya kita ngelihat rasi bintang Ursa Major, kita ngelihat bintang Polaris itu, kalau misalnya kita jalan mengarah ke sana, itu berarti kita itu jalan ke arah utara begitu. Jadi ya gimana cara kita nemuin rasi bintang Ursa Major? Ya dengan cara kita hafal gitu dengan bentuknya gitu kan, kita hafal dengan susunan bintangnya gitu, baru kita bisa tahu rasi bintang Ursa Major gitu. Nah, itu dari di utara. Ada lagi nih teman-teman di selatan, nama rasi bintangnya rasi bintang Cook atau rasi bintang layang-layang atau salib gitu kita bilangkan. Nah, itu juga gampang banget kita temuin sebenarnya kalau misalnya kita udah hafal gitu kan, gimana bagaimana bentuknya gitu. Itu bisa menunjukkan arah selatan gitu. Jadi buntut dari si bagian terbawah lah kita bilang, bagian terbawah dari si Crux ini, rasi bintang Crux ini, yaitu ke arah selatan pas. Jadi dia menunjukkan ke arah selatan. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan ke arah Crux, itu berarti kita ke arah selatan. Ada juga rasi bintang Orion. Tadi saya sebutkan, ini sekarang teman-teman bisa ngelihat di langit malam. Pada bulan Oktober dia itu bakalan muncul. Jadi rasi bintang Orion ini dia punya sabuk. Jadi enak banget cara nemuin rasi bintang Orion itu, karena dia punya 3 buah bintang yang tersusun sejajar, dan itu nggak ada di tempat atau di tempat langit yang lain gitu selain di Orion. Jadi kalau misalnya kita lihat ada susunan 3 berjajar gitu rapi gitu kan, nah itu bisa kita ketahui langsung kalau itu Orion gitu. Nah,
sabuknya ini, Orion ini, itu kita bisa bentuk arah barat sama timur. Jadi terbenam dan terbitnya si sabuk ini itu pas banget di arah barat dan timurnya kita. Kita bisa tahu arah dan barat dan timurnya itu dari sabuknya. Begitu, Mbak. Oh gitu, Kak. Itu kok dinamain sabuk Orion, kenapa ya, Kak? Iya, dinamain sabuk Orion. Jadi dari gambar imajinernya tadi itu, kan Orion tadi itu kan dia pejuang kan, megang pedang sama tameng atau panah ya, panah kalau nggak salah. Nah, dia itu gambar orang gitu kan, pejuang dari orang. Nah, ada kepala, ada tangan yang megang pedang, ada tangan yang megang panah atau tameng tadi itu, terus ada bagian bawahnya, ada bagian pinggangnya, ada bagian kakinya, begitu. Jadi dinamakan sabuk Orion karena dia di gambar imajinnya itu pas berada di letak kita biasa pakai sabuk. Panggil sabuk Tapi Orion. banyak banget ya, Kak, gambar-gambar di langit sana. Banyak banget yang nggak kita bayangin itu ada di situ. Bahkan lalat, ada gambar lalat, ada gambar teropong, ada gambar apa lagi ya, jangka atau mikroskop deh, lupa itu. Ada juga yang besar-besar kayak ya Orion itu besar. Ada gambar kapal juga, ya banyak. Terus nih, Kak, untuk di zaman sekarang kan ya lebih canggih kan, banyak penemuan-penemuan teknologi kayak gitu. Ada nggak sih aplikasi yang bisa membantu kita menentukan letak rasi bintang tersebut? Ya, jadi mungkin teman-teman bakalan nanya gitu kan, gimana Kak cara kita nemuin rasi bintangnya gitu kan? Gimana cara kita nemuin gambar rasi bintangnya gitu kan? Ya, jadi teman-teman selain dari Google tentunya, ada juga beberapa aplikasi seperti Google Starry Night dan Stellarium itu yang bisa teman-teman jadiin alat untuk nemuin rasi bintang dan tahu nih rasi bintang apa aja yang ada di langit sekarang. Kalau misalnya kita pakai Stellarium gitu misalnya kan, kita bisa tahu selain rasi bintang apa, terus susunan bintangnya itu apa aja, letak planet di mana, begitu. Jadi yaitu peta langit yang modern sih. Gitu. Selain rasi bintang itu ini Stellarium dan aplikasi-aplikasi itu peta langit yang modern. Terus cara gunain aplikasi itu gimana, Kak? Misal Stellarium nih, kita harus download di Google Play apa di App Store apa gimana? Ya dong, langkah pertama yang mesti kita lakuin sebelum gunain itu adalah selain mendownload ya buka websitenya kalau ada gitu kan. Kita buka aplikasinya. Nah setelah kita buka aplikasinya, nanti bakalan kita tahu tuh apa aja fitur-fitur yang ada di dalam situ, kayak misalnya Stellarium ada tempat kita mau cari waktu misalnya di jam segini tanggal sekian tahun sekian bulan sekian itu ada rasi bintang atau ada benda langit apa aja. Nah itu kita bisa tahu gitu dari fitur-fitur yang telah disediakan oleh Stellarium gitu. Ya. Kalau Kakak udah pernah gunain Stellarium belum, Kak? Alhamdulillah, karena kita di Andromeda ya, di kelompok di Andromeda. Nah itu kita pasti gunain Stellarium lah gitu. Ya tahu apa aja sih letak benda langitnya sekarang. Ya udah, Kak, kita masuk ke sesi kuis terlebih dahulu ya, Kak. Nih, untuk kuisnya buat yang kalian semua yang udah stay tune di YouTube kita dari awal sampai ini sesi kuis ini, buat kalian yang mau menjawab tinggal tulis di komen YouTube kita. Nanti jawaban yang benar dan yang cepat
itu ada pemenangnya. Untuk pemenangnya nanti diumumin di Instagram @andromeda_UAD. Untuk pertanyaan kuisnya, kemana arah rasi bintang Scorpio? Buat yang tahu langsung aja tulis di komen YouTube kita. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Kemana arah rasi bintang Scorpio? Itu boleh saya jawab enggak, Mbak? Atau narasumber dilarang menjawab ya, Kak? Kak, masih ada waktu 10 menit lagi nih, Kak. Kita mau bahas apa, Kak? Apa ya? Oh iya, teman-teman, jadi jangan lupa. Nah, kalau misalnya kita mau lihat rasi bintang, itu kita mesti menjaga kondisi cahaya begitu. Kita mesti tidak berenergi. Itu penting. Jadi, misalnya kita lagi di kota, itu kan kita nih nggak bisa gitu ya melihat bintang sebanyak yang kita lihat di desa gitu. Nah, itu kenapa? Itu karena ada kondisi cahaya yang menutupi benda-benda langit gitu. Jadi benda-benda langit tadi itu cahayanya tuh kalah gitu sama cahaya lampu gitu. Jadi teman-teman harus menjaga energi ya, tadi itu energi listrik kayak gitu ya, lampunya itu dengan berpolos begitu, jangan sampai kita tuh mengotori angin kita. Itu kayak film Ikro tuh ya sih, Kak, ya? Iya, itu bagus tuh film. Itu kan juga menjaga polusi cahaya. Kan itu mau diadain pendirian hotel nggak jadi kan, Kak, karena menghalangi penglihatan bintang kalau kebanyakan cahaya. Ya nggak sih, Kak? Benar. Jadi ya tadi lah, kalau misalnya kita banyak lampu itu keluar dari ruangan, nah itu bisa mengotori langit malam kita. Jadi langit malam tercemar gitu. Jadi ya ada yang bisa kita lihat gitu, selain benda-benda yang kayak bulan gitu kan. Mungkin beberapa benda langit kayak planet Jupiter karena itu terang banget gitu kan, planet Jupiter atau bintang Betelgeuse itu mungkin masih terlihat di kota, teman yang lainnya nggak terlihat. Jadi itu kalau kita lihat ke langit itu ya kita udah bisa lihat ya rasi-rasi bintang, terus gunanya apa. Jadi nggak sekedar untuk melihat bintang aja, tapi tahu maknanya. Terus sih, Kak, kalau kita mau kunjungan ke observatorium itu bisa nggak, Kak, di UAD itu? Ya, jadi untuk sekarang ini belum bisa, teman-teman. Jadi sekarang karena kita lagi di pandemi gitu kan, jadi belum bisa kita untuk berkunjung langsung ke observatorium UAD karena kita teman-teman, karena kita punya observatorium virtual. Namanya alamatnya. Nanti kalau mau virtual kita kunjungi websitenya aja di pastron.uad.ic.id. Itu kita bisa berkunjung ke observatorium secara virtual, lebih modern gitu kan? Iya, daripada gabut ya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fikri yang telah menemani saya berbincang-bincang di senja ini tentang rasi bintang. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Kak. Semoga bermanfaat. Nah, kalau kalian punya kritik dan saran bisa aja disampaikan di komenan YouTube kita. Terus saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube Pastron UAD dan YouTube Andromeda UAD, dan jangan lupa untuk kunjungi website kami di pastron.uad.ic.id dan andromeda.pvis.uad.ic.id. Dan teman-teman,
Ini yang tadi kita bahas nih tentang observatorium virtual nih, dan jalan virtual tour observatorium UAD. Caranya cek di website paslon.uad.ac.id. Nah, ini kita bisa jalan-jalan virtual dari rumah. Dan untuk sobat Bintang Langit yang mencari souvenir yang berbau-bau astronomi, bisa langsung saja cek IG Andropeda Store UAD. Di sana banyak banget pernak-pernik yang bentuknya astronomi banget. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman, kita menemani senja sobat Bintang Langit. Ini jangan lupa untuk mengurangi polusi cahaya agar kita bisa melihat indahnya nasib bintang-bintang di langit dengan cara tidak memakai lampu secara berlebihan. Nah, tetap jaga semangat ya untuk mencegah penularan COVID-19. Tetap semangat beraktivitas, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk nantikan podcast angkringan kita berikutnya. Saya selaku moderator mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih Kak Fikri. Terima kasih Mbak Tias. Terima kasih waktunya banyak. Terima kasih teman-teman.